Itu namanya study abroad. Nilai plus di mata perusahaan global. Tantangan ataupun challenge yang pasti kita hadapi. Jadi study abroad bukan hanya tentang kuliah di luar negeri. Kalian pernah nggak sih lihat video di TikTok mahasiswa jalan-jalan di Eropa atau ngopi estetik di bawah turunnya salju? Kelihatannya enak banget ya, kayak liburan tiap hari. Eits, tunggu dulu, itu namanya study abroad. Tapi apa ya sih study abroad itu cuma sekedar pindah negara buat pamer OOTD musim dingin? Tentu tidak ya. Secara definisi, study abroad itu adalah program di mana kita ninggalin negara asal untuk menempuh pendidikan formal di negara lain. Intinya lah kuliah lintas benua. Dan study abroad itu bentuknya macam-macam loh, nggak harus ngambil gelar sarjana atau S2 full bertahun-tahun di sana. Ada beberapa jalur nih untuk mengikuti study abroad. Yang pertama, bisa lewat jalur student exchange atau pertukaran pelajar selama 1 semester. Yang kedua, bisa lewat short course atau summer program yang cuma beberapa minggu. Ketiga, bisa juga lewat riset bareng profesor di luar negeri. Dan yang keempat, bisa juga melalui program magang internasional. Intinya, study abroad itu mencampurkan dua hal, akademik tingkat global dan eksplorasi budaya secara langsung. Kamu bakal masuk ke sistem pendidikan baru dan dituntut hidup membaur sama warga lokal. Makanya pengalamannya pasti campur aduk deh, gak semuanya seindah filter Instagram. Karena itu, di video kali ini, kita bakal bongkar habis-habisan realita tentang studi abroad. Mulai dari opportunities alias manfaat luar biasa yang bakal mengubah hidup kamu, sampai challenge alias tantangan nyata yang jarang diceritain di FYP. Tonton sampai habis ya. Halo, di sini saya akan melanjutkan manfaat studi abroad. Nah, apa sih itu manfaat studi abroad? Nah, manfaatnya itu luar biasa banget loh, terutama untuk masa depan kita. Dengan kuliah di luar negeri, kita bakal punya nilai plus di mata perusahaan global. Karena kita itu dianggap adaptif dan punya jaringan internasional yang sangat luas loh. Gak cuman itu, wawasan kita juga bakalan terbuka lebar. Kita belajar menghargai perbedaan, perspektif, dan meningkatkan kemampuan berpikir kritis kita. Dan pastinya melatih kemandirian yang bakal berguna banget buat kehidupan kedepannya. Kenapa sih harus studi abroad? Nah, jelas yang paling pertama itu buat karir kita. Punya pengalaman internasional bikin CV kita menjadi lebih menarik dan gampang dilirik oleh perusahaan-perusahaan global. Nah, kedua, memperluas wawasan dan networking. Kita bisa berteman dengan orang-orang yang dari berbagai belahan dunia, belajar budaya baru, culture baru, dan melatih kemandirian yang gak bakal kita dapatin kalau cuman diam di rumah, apalagi di negara konoha kita. Nah, di sini saya akan menjelaskan tantangan ataupun challenge yang pasti kita hadapi ketika kita akan melakukan study abroad. Nah, jadi apa aja itu? Nah, tantangan yang pertama itu adalah culture shock dan homesick. Nah, perbedaan budaya itu nyata banget pastinya. Apalagi dengan budaya kita dengan budaya luar ya. Misalkan kita ingin kuliah di Jerman, kita tuh harus siap ya, dengan karakter warganya yang super disiplin. Dan mereka tuh kalau berbicara itu blak-blakan alias to the point tanpa basa-basi pastinya. Nah, atau di Jepang lah kuliahnya. Nah, di situ aturan sosial sangat-sangat ketat banget. Bahkan ada kultur yang dimana mereka itu dilarang ngobrol di kereta ataupun berkomunikasi di dalam kereta. Dan mereka tidak bisa bertelepon, berkomunikasi langsung, dan mereka tidak boleh minum di dalam kereta. Demi apa? Demi menjaga ketenangan publik pastinya. Nah, perbedaan drastis inilah pasti akan memicu rasa kangen rumah ataupun homesick di bulan-bulan awal. Lalu, tantangan yang kedua itu pastinya kita ada masalah terhadap mengelola keuangan sendiri. Nah, di luar negeri itu kita adalah manajer keuangan untuk kita sendiri pastinya. Mulai dari bayar sewa, tempat tinggal, bayar belanja bulanan, bayar makanan, bayar mungkin hal-hal yang tidak terduga ya.
misalkan sakit karena itu kita butuh obat, tambah mata uang di luar itu jauh lebih tinggi daripada negara kita sendiri. Nah, lalu tantangan yang ketiga itu adalah sistem akademisnya yang sangat-sangat berbeda. Nah, sistem akademis di luar itu seperti gaya belajarnya ya, biasanya menuntut kita kayak jauh lebih efektif daripada di negara sendiri. Dia dimana kita akan sering banget dibuat analisis sendiri, berdebat, presentasi, ataupun meriset sendiri. Ataupun kita bisa harus nulis esai sendiri pastinya. Nah, apalagi dengan bahasa yang berbeda, itu ada barrier yang sangat-sangat tinggi pastinya. Jadi, study abroad bukan hanya tentang kuliah di luar negeri, tapi juga tentang kesempatan untuk belajar, berkembang, dan mengenal dunia dari sudut pandang yang lebih luas. Tentu ada berbagai tantangan yang harus dihadapi, mulai dari perbedaan bahasa, budaya, hingga kemampuan beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Namun, setiap tantangan justru menjadi proses yang membentuk karakter dan kemandirian. Di balik itu semua, manfaat yang diperoleh sangat berharga. Selain mendapatkan pengalaman akademik bertaraf internasional, kita juga memperluas jaringan pertemanan, meningkatkan kemampuan komunikasi, serta memiliki nilai tambah untuk pendidikan maupun karir di masa depan. Pada akhirnya, study abroad bukan sekedar perjalanan ke luar negeri ataupun negara lain, tetapi sebuah investasi untuk mengembangkan diri dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Jadi, jika kesempatan itu datang, jangan ragu untuk mencoba. Terima kasih sudah menonton video ini, dan bye-bye.